mengikutinya. Mirip-mirip sama ini. Kalau ini mengikuti sifat, yang ini mengikuti kedudukan i'rab sebelumnya atau kalimat yang diikutinya. Karena dia ini termasuk ataf ya. Yang pertama contohnya yang ataf dengan marfu atau rofa. Zaidun yaqumu wa yaqudu. Artinya Zaid berdiri dan duduk. Di sini dia itu yaqumu di sini kan dia marfu. Jadi di sini wa yaqudu juga mengikuti si yaqumu. Jadi yaqudu ini adalah jumlah yang dia al-jumlah at-tabi'ah li jumlatin laha mahallun minal i'rab. Maksudnya di sini dia mengikuti jumlah sebelumnya. Maksudnya jumlahnya ini termasuk uh, mahalli raf'in ala jumlah yaqumu. Yaqumu wa hiya fi mahalli raf'in khabar. Wal ma'tuf 'ala al-marfu'i marfu'. Jadi dia Zaid berdiri dan duduk ala jumlatin yaqumu. Yaqumu dia mengikuti yaqumu wa hiya fi mahalli raf'in khabar. Dia termasuk khabar dari yaqudu al-jumlah tabi'ah li jumlatin laha mahallin minal i'rab. Dia mengikuti sebelumnya. Lalu yang mengikuti berbentuk nasab kanal faris yasulu wa yajulu. Prajurit itu dulu berkelana dan mengelilingi atau berperang. Di sini jumlah yajulu ma'tufun ala jumlah yasulu. Wahya fi mahalli nasbin khabar. Oh, dia juga termasuk khabar fi mahalli nasbin khabar dari yasulu wa yajulu. Dia termasuk khabar di sini yasulu wa yajulu ini menjelaskan yang sebelumnya juga. Wa yaqudu ini juga menjelaskan yang sebelumnya yaitu yaqumu. Lalu bentuk yang berikutnya yang mengikuti jarnya marartu bi rajulin ya'kulu wa yashrabu. Di sini bi rajulin ya'kulu wa yashrabu. Di sini walaupun bentuknya itu dia marfu, tapi dia itu jumlahnya fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin na'tan rajulun wal ma'tufu 'alal majrur wal majrur wa tabi'ah li jumlatin fi mahalli jar fahiya fi mahalli jarrin nahu wa jumlah yashrabu ma'tu eh marartu bi rijalin ya'kulu wa yashrabu fa jumlah yashrabu ma'tufah 'ala jumlah ya'kulu wa hiya fi mahalli jar na'tun li rojul ini dia itu bersifat na'at. Ya'kulu wa yashrabu itu bersifat na'at dari rojul. Ya'kulu ini bersifat na'at, lalu wa yashrabu ini mengikuti si yang sebelumnya, yang diatofkan ke sebelumnya. Jadi dia itu walaupun dia di sini secara kata dia itu marfu, tapi secara jumlah dia kedudukannya jar. Fi mahalli jar na'tan. Yang di sini tadi afwan yang kan al-farisu yasulu wa yajulu. Di sini al-farisu yasulu ini tuh khabar dari al-farisu. Khabar dari kana al-farisu. Yasulu wa yajulu. Jadi dia di sini walaupun dia secara katanya dia marfu, tapi sebenarnya dia itu khabar kana jadi dia itu mansub. Dan wa yajulu ini mengikuti sebelumnya karena dia diatofkan. Kalau yang ini khabar dari Zaidun yaqumu wa yaqudu. Jadi yaqumu ini khabar dari Zaidun wa yaqudu ini ataf ke yaqumu. Jadi otomatis juga ikut rofa, mengikuti sebelumnya. Lalu yang kedua ada jumlah allati la mahalla laha minal i'rab.
Jumlah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Yang pertama ada jumlah al-ibtidaiyah, yaitu jumlah yang berupa kalimat awal. Contohnya di sini ad-dinun nasihah. Dia tidak memiliki kedudukan. Karena di sini ad-din subjek mubtada marfu, terus an-nasihah di sini khabar marfu. Kalimat ini kalimat awal dan tidak memiliki kedudukan i'rab, tidak menjadi subjek, objek atau keterangan suatu kata lain. Lalu yang kedua di sini dia jumlah isti'naf. Isti'naf itu kata baru. Yang dia itu tidak apa ya, tidak berkaitan dengan kata sebelumnya. Contohnya di sini, wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a. Lalu, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Di sini dia itu innal izzata lillahi jami'a. Ini tidak memiliki kedudukan. Ini juga inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun juga tidak memiliki kedudukan. Karena dia tidak satu konteks. Maksudnya dia katanya di sini berhenti di qauluhum. Fala yahzunka qauluhum wala yahzunka qauluhum. Dia tidak menjelaskan qauluhum itu apa, tapi dia ini kata baru. Innal izzata lillahi jami'ah. Ini juga inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini kata baru. Jadi dia istinaf istilahnya, bukan menjelaskan qauluhum ini apa. Jadi dia dalam jumlah tidak memiliki kedudukan. Dan juga biasanya kata isti'naf itu diawali dengan waw isti'naf. Wa minkum man yuridu ila ila ardhalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an wa taral arda hamidatan. Ini juga dia wa taral arda hamidatan ini bukan termasuk dari jumlah yang memiliki mahal karena dia isti'naf tidak satu konteks dengan yang sebelumnya. Ini arti yang sebelumnya, arti ayat yang sebelumnya. Dan janganlah perkataan mereka menyedihkanmu. Sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah semua. Di sini dia tidak menjelaskan perkataan mereka itu, tapi dia langsung sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah. Innal izzata lillahi jami'a. Jadi dia tidak satu konteks. Jadi tidak menjelaskan sebelumnya. Langsung innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah semuanya. Lalu yang kedua, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan janganlah menyedihkanmu perkataan mereka. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Di sini dia juga tidak menjelaskan qauluhum perkataan mereka itu apa, tidak dijelaskan, tapi langsung inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi perkataannya yang ini dan ini berhenti di qauluhum wala yahzunka qauluhum wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a, ini istinaf, kata baru. Ini juga innal izzata lillahi jami'a, ini kata baru. Dia tidak menjelaskan qauluhum, tapi dia langsung kata baru. Lalu yang berikutnya wa minkum yurid may yuraddu ila adzalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an wa taral arda hamidah. Ia tidak mengetahui sesuatu setelah ilmunya dan kamu melihat bumi mati. Wa minkum man yuraddu ila adzalil umri likai la. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan pada usia paling tua supaya ia tidak mengetahui sesuatu setelah ilmunya. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan pada usia paling tua supaya ia tidak mengetahui sesuatu setelah ilmunya. Dan kamu melihat bumi mati. Dan kamu melihat bumi mati. Di sini tidak dijelaskan mengetahui sesuatu setelah ilmunya itu apa. Tapi langsung watarol ardo hamidah. Dan kamu melihat bumi mati. Jadi dia tidak
menjelaskan konteks-konteks sebelumnya, tapi dia langsung ke kata baru atau konteks yang baru. Jadi dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Jumlah ini tidak memiliki kedudukan dengan i'rab. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, eh, waktunya tersisa sekitar 50 menit lagi ya. Ya, sekitar 50 menit. 50 menit lah. Berikutnya, setelah Abdurrahman tadi ada Imran. Apa Zat? Ana Zat. Oke, monggo. Tadi Ana belum apa Zat? Di absen masih Alfa Zat. Ya, tadi Antem kan hadir, terus Nah, Zat. dipanggil-panggil presentasi nggak ada di Baru masuk link najib Zat. Tadi gitu. kan linknya telat datang Zat. Ya udah. Nah, Zat. Monggo. Berarti Ana langsung share screen Zat. Udah, monggo, monggo. Nah, Zat. Apa nih Zat ya? Sebentar Zat. Ada. Bismillah. Sini Ana mau presentasikan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. di sini Ana mempresentasikan masalah huruf atof yang dimana di sini konjungsi.
Pendahuluan dan definisi. Definisi mengikuti satu lapas dengan lapas lain menggunakan salah satu huruf atau yang dimana komponennya matsuf ilaih, yakni diikuti dan harus ada huruf atop, dan setelah itu ada matfubnya yang mengikuti. Fungsi menghubungkan kata kalimat, memberi tambahan seperti spasi atau huruf atop ini lakin, la, dan bal pada fokusnya. Yang pertama, terpental sepertinya Zat. Sebentar Zat ya. Apa? Terpental Zat. Hmm. Zat, afwan. Bismillah, kita lanjut lagi. Di mana pembahasan kali ini yakni masalah lakin, huruf lakin, kaidah dan syaratnya. Di mana berfungsi menghubungkan kalimat positif kepada negatif atau larangan yang didahului oleh nafi peniadaan atau nahi larangan. Tidak boleh diikuti oleh waw. Ma'atubnya yang mengikuti harus kata tunggal. Contohnya maja Muhammadan lakin amron. Lakin amr. Muhammad tidak datang tetapi amr. Yang dimana penjelasannya selanjutnya di huruf la dan bal. Huruf la datang setelah kalimat positif ditetapkan berfungsi menandakan hukum dari kata yang mengikutinya. Contoh idrib zaidan la amron. Pukullah Zaid, bukan tapi Anwar. Maksudnya di sini. Selanjutnya huruf bal memiliki makna al-idrob, koreksi pengalihan. Maknanya bergantung pada konteks kalimat sebelumnya. Contohnya di dalam Al-Quran, am yakulu nabihi jinnatun bal ja'ahum bil haqq. Padahal dia telah datang dengan kebenaran. Menggunakan kata bal untuk membantah tuduhan orang kafir dan menegaskan kebenaran yang dibawa Nabi. Jadi bal membatalkan pernyataan sebelumnya dan menetapkan yang baru. Selanjutnya, kata ganti, konjungsi kata ganti. Atop domair. Yang dimana aturan atop domair ini, domir munfasilah, terpisah. Boleh diatopkan secara mutlak, baik dalam posisi rofa maupun nasab. Contohnya, ana wa zaidun muttafiqoni. Aku dan Zaid sepakat. Domir mutasilah bersambung. Untuk domir rofa, ditamakan adanya pemisah antara domir dan matub. Contohnya, ra'aituka wa aliyan. Aku melihatmu dan Ali. Di sini nasab. Selanjutnya konjungsi kata kerja atof
fi'il. Yang di mana atau fi'il bersangkutan dengan waktu, di mana boleh mengatofkan fi'il kepada fi'il dengan syarat bersatu dalam waktu yang sama. Yang di mana madi, kata lampau ke madi juga, dan mustakbal akan datang ke mustakbal juga. Contohnya, Dokhala Muhammadun wa kharaja Aliyun. Muhammad masuk dan Ali keluar. Yang di mana Muhammad telah masuk dan Ali juga telah keluar dalam waktu yang sama. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Kesalahan datangnya dari Anda sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah singkat padat deh. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan 2 presentasi hari ini. Dan kita masih punya banyak waktu, sekitar setengah jam, 30 menit, 35 menit. Monggo bagi yang ingin bertanya silakan ditanyakan kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Atau silakan juga ditanyakan tentang materi-materi sebelumnya, di mana pada pekan-pekan sebelumnya kita tidak sempat mengadakan sesi tanya jawab. Jadi hari ini kita akan memanfaatkan waktu yang cukup banyak, setengah jam lebih, untuk berdiskusi mengenai tarkibul jumal atau ilmu nahwu. Monggo. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Mungkin semuanya sudah paham. Afan mau bertanya kepada Uti Abdurrahman. Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman. Nah, tadi huruf-huruf yang la mahala laha minal i'rab itu apa aja? Oke, monggo. Silakan ditanggapi. Kalau dari buku ada 2 jenis. Yang pertama yang apa tadi? Kalimah ibtidaiyah. Maksudnya dia itu apa sih namanya? Dia itu awal kata, langsung awal kata. Kayak contohnya tadi adianun nasihah. Terus yang kedua itu istiqnaf. Dia itu kata baru. Jadi walaupun dia itu ada di tengah kata, tapi dia itu tidak termasuk, dia itu tidak punya kedudukan. Tetap tidak punya kedudukan karena dia tidak menjelaskan kata sebelumnya. Jadi dia termasuk tetap apa sih namanya? Bukan termasuk jumlah yang memiliki kedudukan di sana. Jadi ada 2 tadi. Yang pertama, yang dia itu berada di awal kata, kayak misalnya langsung adinun nasihah atau kalimat ibtidaiyah. Terus yang kedua ada istiqnaf. Sekian jawaban dari Ana. Syukran. Gimana? Apakah sudah terjawab atau masih kurang jelas? Sudah Ustaz, syukur. Dan oke, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi?
Terus sekarang kita sudah memasuki pekan yang ke-13 ya. Eh, Seingat Ana ada, karena mungkin ada yang mewakili atau Ana yang buat Google Drive. Silakan dikumpulkan di Google Drive itu PowerPoint-nya, biar nanti ketika UAS ada laporannya. Jadi nanti pas UASnya cuman ngumpulin tugas aja Ustadz yang sudah presentasi. Iya benar. Tidak ada UAS kita. Jadi ketika UAS itu cuma ngumpulin ini aja. Kalau dikumpulin sekarang juga nggak apa-apa. Makanya seingat Ana ada nggak mana share ini Google Drive gitu. Kalau tidak ada, monggo minta tolong dibuatkan ya. Nanti kalau waktu UAS kita serahkan buktinya itu aja Google Drive. Nah, Ustadz kemarin yang tidak bisa mengumpulkan ke Google Drive yang dari Ustadz itu udah kami kumpulkan ke Uti Lestari. Beliau bisa mengakses Ustadz. Monggo. Atau dibuatkan yang baru nggak apa-apa. Karena Ana nggak tahu Google, setiap Ana buat Google Drive itu selalu nggak bisa dibuka orang lain soalnya. Silakan dibuat baru aja nggak apa-apa. Ana Intinya sudah ketika buat nanti Ustaz. ada bukti. Hmm? Ana sudah buat Ustaz. Iya monggo. Nanti ketika UAS ada buktinya kalau kalian tuh buat tugas gitu. Oke, kita masih punya waktu sekitar berapa menit lagi tuh? Cukup lama ya. Silakan yang masih ingin bertanya. Jadi sebenarnya Tarkibul Jumal ini sebenarnya isinya nahu ya. Tarkibul Jumal karena kita di perkuliahan ya. Jadi biar lebih menarik aja atau dipandang dengan sudut yang lain gitu. Bahwa susunan jumlah atau Tarkibul Jumal itu ya seperti itu secara umum. Kontennya sebenarnya nahu juga. Ustadz Afwan, Oke. yang kemarin sudah ngirim ke Google Drive yang dari Ustadz kirim ulang apa tidak Ustadz? Gini, Hana takutnya yang Hana buat itu, Google Drive yang Hana buat itu nggak bisa dibuka. Nggak tahu masalahnya kenapa seperti itu. Minta tolong dibuatkan baru aja. Jadi yang lain itu kumpulin ulang aja. Kumpulnya kumpul lagi aja gitu. Jangan jangan apa namanya, jangan nggak dikumpul. Google Drive yang baru, jangan yang dimasukkan ke Google Drive yang Hana buat itu. Soalnya selalu nggak bisa dibuka. Oh, nah, syukran Ustadz. Hmm.
Enggak. Kalau tidak ada lagi ya kita tutup aja biar kalian tuh punya Wan Ustadz, waktu. Ah, monggo. temen Nana bilang boleh ndak dia mau presentasi hari ini katanya. Siapa? Zahroh. Monggo, monggo. Harusnya pekan depan ya. Berarti pekan Iya. depan tinggal satu orang ya. Tinggal siapa itu? Enggak hadir itu. Ya, monggo Zahra. Berpekan depan Ah, kita punya waktu banyak kosong. mana ya tadi? Sebentar, Ustaz. Ya, Bismillah. Ana mempresentasikan tugas Terkibul Jumal. Dan di sini anak eh, dengan judul Al-Jumlatul Lati La Mahalla Laha Minal I'rab. Sambungan dari apa yang dibahas oleh Ukti Ocha. Yang pertama, Al-Jumlatul Lati La Mahalla Laha Minal I'rab. Jumlah yang tidak memiliki tidak ada padanya kedudukan di dalam i'rab. Dia jumlatul lati laisa laha hukmul i'rab. Dia tidak ada padanya hukum i'rab atau la mahalla lahu tidak ada padanya mahal rofa, mahal nasab, mahal jar atau mahal jazm. Wahia tis'u anwa. Dia ada 9 bagian. Yang pertama, al-jumlatul lati ibtidaiyah. Wahia allati takawwanu fi muftatahil kalam. Yang pertama, jumlah ibtidaiyah. Dia yang terletak pada pembukaan kalimat. Seperti misalnya, al-misal, contoh ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah di sini dia mubtada khabar jumlah ismiyah wal jumlah la mahalla lahu min al-i'rab. Dan di sini karena dia di pembukaan kalimat, jadi dia itu tidak punya mahal di i'rab. Terus ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Terus inna a'tainakal kausar. Inna a'tainakal kausar, sungguhnya katakanlah sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Terus kemudian ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun di sini dia itu jumlah fi'liyah wa jumlah ibtidaiyah la mahalla lahu minal i'rab. Di sini jumlah itu terbagi jadi 2, jumlah ismiyah sama fi'liyah. Udah, lanjut.
Kemudian yang kedua ada al-jumlah al-istinafiyah. Al-jumlah istinafiyah wa hiya allati taqa'u fi asna'il kalam munqati'ah amma qablaha la li istinaf fil kalam min jadidin. Dia al-jumlah istinafiyah ini terletak pada asna'il kalam, di pertengahan kalam. Asna munqati'ah, dia itu terputus, sama tidak menyambung, tidak bersambung dengan sebelumnya. Terus amma qablaha, dan tidak juga setelahnya. Misalnya di sini istinafiyah ada waw, biasa diawali waw. Contohnya itu wa minkum may yuridu ila azalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidah. Di sini di pertengahan kalimat ini ada wa taral arda hamidah. Di sini dia itu berdiri sendiri. Maksudnya dia tidak tersambung sama sebelumnya dan sudahnya. Terus kemudian ada fa. Innal hayata li syauqi wastahu zahrun fahatimish syauqa hatta tublagu zahrah. Di sini perkataan syair, innal hayata li syauq wastahu zahrah fa hatimi syauqa hatta tablughu zahrah. Di sini ada di tengah-tengah ini ada fahatimi. Fahatimi ini karena dia tidak bersambung dengan, tidak ada keterkaitan dengan sebelumnya dan setelahnya, dan dia berdiri sendiri, jadi dia di sini istinafiyah. Terus kemudian ada wala yahzunkal kaqauluhum innal izzata lillahi jami'a. Di sini innal izzata lillahi jami'a ini jumlah istinafiyah karena dia tidak bersambung, tidak ada keterkaitan dengan sebelumnya. Terus kemudian fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Pada jumlah ini jumlah istinafiyah ada di inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kemudian al-matlubus salis al-jumlatul ta'liliyah. Al-jumlah ta'liliyah di sini wa hiya allati taqa'u fi asna'il kalam ta'lilan lima qablaha. Dia adalah isna, apa namanya itu, sebab atau penjelasan bagi kalimat sebelumnya. Misalnya hurufnya ada fa, li, kai, hatta. Misalnya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqul tastaghfiru
rabbakum innahu kana ghaffara, eh, maka beristighfarlah, sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Fakul tastaghfiru, maka beristighfarlah kalian. Kenapa? Penjelasannya inna fakul tastaghfiru rabbakum. Terus penjelasannya itu bukan Ghaffaro, karena Rabb kalian itu Maha Pengampun. Kemudian ada isbir, fa'innal haqqu murrun. Di sini isbir, kenapa disuruh bersabar? Karena eh, terus kemudian ada Pak Sami Sudarsa Fafahim Tuhu. Aku mendengarkan pelajaran, maka aku paham, memahaminya. Jadi ya, karena dia mendengarkan pelajaran, Habisnya dari ini saja ya. Mentahana di adrusulit saja. Apa Aku Ukti, belajar. suaranya nggak kedengaran. Sudah kedengaran? Sudah Ukti. Ya. Terus kemudian ada li. Adrusu li tanjah. Adrusu, aku belajar supaya li tanjah, supaya aku berhasil. Adrusu ini sebabnya dia berhasil itu karena dia belajar. Terus kemudian ada kai. Usalli kai arda rabbi. Aku sholat supaya Tuhanku ridho padaku. Dia ini sholat supaya sebabnya supaya Allah itu ridho atas perbuatannya. Kemudian ada hatta aksirul murajaah hatta asbat. Terus kemudian wasalla alaihim inna salahun sakanul lahum. Kemudian matlubur rabi al-jumlatil i'tiradiyah wa hiya allati taridu baina syai'aini mutalazimain.
Suaranya nggak ada. وهي التي تعرض بين شيئين متلازمين. Dia itu menjadi perantara antara dua hal yang tidak selaras. Yang pertama, taqa'u baina fi'il wal fa'il. Contohnya, fa'in lam tuf'alu wa lan taf'alu fattakun naro. Fa'in lam taf'alu fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naro. Allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Di sini jumlah i'tiradiyahnya itu ada di walan taf'alu. Walan taf'alu gitu. Terus kemudian ada taq'u baina fi'il wal fa'il juga. Qul yarhamukallah al-haqqu. Tanpa yarhamukallah sebenarnya biasa qulil haqqu. Tapi di sini ditaruhkan qul yarhamukallah al-haqqu. Terus ada taqa'u baina fi'il wal fa'il juga. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Afwan Ustaz, Kenapa? bisa ulang besok aja nggak Ustaz penjelasannya? Iya, ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, berarti besok lanjutkan aja pekan depan. Terus setelah itu langsung dilanjutkan oleh yang berikutnya siapa tadi lupa nih. Eh, nggak ada ide yang ide hari ini siapa nih? Didik Supat Madi. Tinggal beliau ini yang belum. Semuanya sudah presentasi. Tersisa Didik. Jadi sudah Imron sama Umu sama Khonsa. Abdurrahman Khonsa. Oke. Insyaallah pekan depan dilanjutkan lagi oleh Zahro dan Didik tersebut. Pekan ke-14. Pekan 15 kita kosong, cuman absen aja. Jadi kita ada waktu senggang. Mungkin untuk persiapan kalian juga UAS. Di mana UASnya mungkin banyak mata kuliah. Ya, kalian ya manfaatkan. Kali kasih waktu kosong mungkin mata kuliah lagi yang lain itu ada
ini ya, ada tugas-tugas cukup banyak atau perlu dimurojaah. Jadi pekan depan itu adalah pertemuan terakhir. Pekan depannya minggu tenang. Kalian manfaatkan untuk murojaah atau mengerjakan tugas-tugas. Oke, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.